You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez, strategi agresif jadi kunci dominasi di Sachsenring. Seri ke-11 MotoGP 2025 mempertemukan kembali Marc Marquez dengan arena favoritnya. Dengan rekor gemilang dan strategi balap super agresif, juara dunia 8 kali itu diprediksi akan kembali menguasai trek Sachsenring yang dikenal berat bagi rival karena dominasi historisnya. Marquez tidak sekadar favorit, ia adalah Sachsen King. Gelar yang tak sekadar istilah. Sejak 2013 hingga 2021, ia memenangkan 8 edisi MotoGP Jerman secara beruntun, belum termasuk 2 kemenangan di Moto2 dan 125cc sebelumnya. Total catatan kini mencapai 11 kemenangan di Sachsenring. Menjadikannya pembalap tersukses di trek ini sepanjang masa. Musim sebelumnya ia sempat tertahan hanya finish kedua, karena kalah dari Francesco Bagnaia, namun catatan dominasi tetap mengukuhkan reputasinya. Musim 2025 membawa perubahan penting. Marquez kini membela Ducati Lenovo Team dengan motor YP25 yang makin pas dengan gaya balap aslinya. Adaptasi cepat ini terbukti dengan serangkaian kemenangan di Aragon, Mugello, dan Assen, menambah momentum menjelang seri Jerman. Sekarang saya menguasai kompromi antara gaya agresif dan setelan motor, ungkap Marquez. Di Sachsenring, saya bebas lepaskan potensi penuh insting menyerang saya. Berbeda dengan pendekatan di Mugello dan Assen, kali ini Marquez menegaskan akan tampil lebih ofensif. Di trek yang secara nyata sesuai gaya berkendaranya, tikungan ke kiri mendominasi. Ia siap menyerang sekuat tenaga. Akhir pekan ini akan jauh lebih agresif menyerang, tegasnya. Strategi ini jelas menandingi rival seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio yang juga tampil impresif musim ini. Bagnaia bahkan mendekat di klasemen, meskipun masih tertinggal. Marquez kini memimpin klasemen dengan 307 poin, unggul 68 poin dari adiknya, Alex Marquez, dan 126 poin dari Bagnaia yang berada di tempat ketiga. Dengan 3 kemenangan seri terakhir, peluangnya untuk memperlebar gap sangat terbuka. Salah satu target utama adalah meraih 37 poin sempurna, sprint race utama, di Sachsenring. Itu jadi target saya, ujarnya. Meski tampil percaya diri, Marquez sadar Sachsenring adalah sirkuit penuh risiko. Beberapa sesi latihan menunjukkan motor sering kehilangan grip dan insiden jatuh bahkan terjadi di kualifikasi, yang membuat posisinya berawal dari grid ke-7. Namun, bersama Ducati dan dukungan teknis tim, ia berharap membatasi kesalahan tersebut di balapan utama. Tim bekerja membantu saya lebih tenang dari lap pertama hingga terakhir, tandasnya. Walau dominasi Marquez terlihat sulit digoyahkan, ada pembalap yang mengintip peluang, Francesco Bagnaia. Mampu menyamai momentum dengan beberapa kemenangan beruntun dan Jorge Martin, yang punya catatan kuat di Sachsenring. Mereka bisa jadi batu sandungan dalam tekanan balap. Bagnaia sebagai pembalap satu tim Ducati yang terus mencoba mengejar ketertinggalan, sementara Martin dikenal gesit dan konsisten. Tribun Sachsenring bakal memecah suasana ketika puluhan ribu penggemar meneriakkan nama Marquez di setiap tikungan. Publikum internasional menantikan apakah Sachsen King kembali unjuk kekuatan atau justru mengalami kejutan dari rival-rivalnya. Tim Ducati pun berharap balapan ini menjadi momen puncak dominasi mereka. Bahkan rumor menyebut bahwa hubungan Marquez dengan kru teknis, seperti crew chief Marco Rigamonti, berjalan sangat solid membentuk harmoni optimal antara pembalap dan mesin. MotoGP Sachsenring 2025 akan menjadi pertaruhan besar. Apakah Marquez mampu mempertahankan ranah kekuasaannya dengan gaya agresif dan terukur, atau justru menjadi musim kebangkitan untuk pesaing seperti Bagnaia, Martin, dan Di Gia? Prediksi kuat mengarah ke kemenangan ke-8-nya di Sachsenring, tetapi tekanan teknis, risiko jatuh di kualifikasi, dan performa rival yang meningkat membuat cerita tetap terbuka. Jika Marc menyerang dengan insting alami dan menghindari tergelincir fatal, itu bisa menjadi titik balik dominasi mutlak kembali terjadi. Namun, jika ia membuat kesalahan kecil di awal balapan, momentum itu bisa pecah memberi peluang kejutan bagi rival tingkat atas. Sementara itu, dapat banyak masukan Valentino Rossi, Di Giannantonio berhasrat hentikan dominasi Marc Marquez.
Pembalap tim VR46, Fabio Di Giannantonio, bertekad untuk mengalahkan Marc Marquez setelah mendapat banyak masukan dari Valentino Rossi. Fabio Di Giannantonio merasa berada dalam jalur yang tepat di MotoGP 2025. Meski belum merasakan podium pertama, Di Gia sudah bisa bersaing dengan para pembalap Ducati. Termasuk Marquez bersaudara yang saat ini bertengger di papan atas klasemen MotoGP 2025. Diakuinya, Alex Marquez punya banyak keuntungan sebagai saudara kandung Marc Marquez. Mereka bisa berlatih bersama meski berada di tim yang berbeda, Gresini dan Ducati Lenovo. Alex adalah juara dunia 2 kali. Jadi, dia bukan pendatang baru, melainkan seorang juara, kata Di Gia dikutip juara.net dari Motosan S. Tetapi saya rasa dia merasa jauh lebih nyaman di motor ini. Dan dia tentu belajar banyak saat berlatih dan menjalani hidup setiap hari bersama Marc Marquez, yang merupakan seorang juara dan tahu cara memenangkan gelar, imbuhnya. Sebaliknya, Di Gia yang berada di tim VR46 harus berjuang sendirian untuk mengimbangi Marquez. Namun begitu, Di Gia mengaku sudah berada pada level yang tepat untuk menyaingi The Baby Alien. Kami sudah dekat. Bukan untuk mengalahkannya, Marquez, tetapi hampir mencapai level performanya. Saya ingin mencoba mengalahkannya dan melawannya di lintasan. Lagi pula, dia adalah juara dunia 8 kali, dan akan sangat bagus bagi saya untuk melawannya, jelasnya. Selain itu, Di Gia juga merasa diuntungkan dengan keberadaannya di tim VR46. Ia merasa lebih dekat dengan sang legenda, Valentino Rossi. Di Gia pun banyak belajar dari Rossi setelah Luca Marini memutuskan gabung dengan Honda. Saya pikir merekrut Luca adalah keputusan yang sangat baik bagi Honda, dan juga sangat baik bagi saya, ucap Di Gia. Saya merasa sangat nyaman di tim ini, sungguh luar biasa. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Valentino Rossi, dan belajar banyak, paparnya. Pembalap berusia 26 tahun itu mendapat masukan dari Rossi yang membuatnya terus berada di papan atas klasemen MotoGP. Saya memiliki hubungan sempurna dengan tim memberi saya segalanya, lebih dari yang saya butuhkan, sungguh. Mereka luar biasa. Tetapi saya juga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan pungkasnya. Saat ini, pembalap asal Italia itu bercokol di urutan 5 klasemen dengan 136 poin dari 2 kali podium 3 di kota dan Italia. Di Gia harus segera bangkit apabila ingin memangkas selisih 171 poin dari Marc Marquez. Marquez tak terbendung usai memenangi 3 seri terakhir MotoGP 2025. Sementara itu, Marc Marquez terlalu kuat jika dibandingkan dengan Bagnaia. Marc Marquez diprediksi mendominasi jalannya balapan MotoGP Jerman akhir pekan ini. Kemampuan The Baby Aliens dinilai terlalu overpower, OP, buat Francesco Bagnaia di sirkuit Sachsenring. Menurut Stefan Bradl, pebalap penguji Honda, kekuatan Marquez saat ini berada di level prima. Persis ketika Marquez menggeber RC213V saat 2020 ke bawah. Dari tahun 2011 hingga 2019, Marc Marquez memenangi balapan berturut-turut di sirkuit Sachsenring. Tahun lalu, Marquez yang sudah berseragam tim satelit Ducati menjadi runner-up. Dia finish di belakang Bagnaia. Namun akhir pekan ini, Marquez dijagokan menjadi juara. Marc dalam kondisi prima, dia telah menunjukkan di masa lalu bahwa dia tahu apa yang dia lakukan di Sachsenring, ujar Bradl dikutip dari Speedweek. Musim ini, Marc Marquez telah memenangi 9 balapan sprint dan 6 balapan utama dari 10 seri yang sudah digelar. Satu-satunya kemenangan Bagnaia adalah Yippee di Austin, kala itu MM93 mengalami kecelakaan saat memimpin balapan. Sebagai pemimpin tim, Bagnaia berada dalam bahaya, ia tahu apa yang akan terjadi. Marc telah tampil luar biasa di EP 23 tahun sebelumnya. Jelas bahwa dengan dukungan pabrikan, hanya akan ada satu orang yang memegang kendali. Saya pikir Marc akan menang. Bonus yang dimiliki Bagnaia sudah lama hilang. Memiliki 2 pembalap andalan dalam satu tim tidaklah mudah. Satu pembalap harus menang. Ini soal menang atau kalah, kata Bradl. Dalam olahraga balap motor, hampir mustahil memiliki 2 pebalap di level ini. Ducati membiarkan para pebalap bertarung habis-habisan. Marquez menyukai pertarungan seperti ini, kompetisi seperti ini, tambah dia. Pecco telah kehilangan gelar juara dunia dari Jorge Martin. Maka memasukkan kandidat, Marquez, seperti itu ke tim pabrikan mungkin terlalu kuat baginya. Bagnaia, jelasnya lagi.